diberikan kekayaan, maka teman-teman rutinkanlah mengamalkan riyadhah sedekah. Tak ada ceritanya orang sedekah itu miskin, teman-teman. Tak ada, dalam sejarah tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Yang ada malah sebaliknya. Rata-rata orang yang bersedekah itu Allah limpahkan dia dengan rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita masih akan sharing santai tentang sedekah. Ya. Jadi teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahwa rezeki yang berlipat ganda bagi orang yang mengamalkan sedekah. Nah, ini Allah sendiri teman-teman yang berjanji akan melipat gandakan orang yang bersedekah. Nah, kenapa saya bilang sedekah ini penting? Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah juga akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Nah, teman-teman, udah jelas ya dalilnya ya. Dari Al-Quran juga udah ada, Allah menjamin bahwa Allah sendiri yang menjanjikan akan melipat gandakan rezeki bagi orang-orang yang bersedekah. Nabi juga menambahkan, ya, disampaikan oleh Nabi bahwa sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umur. Orang yang dalam keadaan sakit, dengan dia bersedekah, maka disembuhkan sakitnya. Ya, alhamdulillah, sembuh sakitnya. Nah, ini udah banyak terjadi nih. Orang yang dalam kefakiran, dalam artian apa? Dalam kesulitan ekonomi, banyak hutang, ya kan? Yang jauh dari jodoh, sulit mendapatkan pekerjaan. Begitu ia mengamalkan sedekah, semuanya diberikan jalan keluar. Dimudahkan semua urusannya. Jadi Allah sendiri sudah berjanji, dia akan memberikan rezeki yang berlipat ganda. Jadi sedekah ini adalah suatu ibadah yang menuntut kita untuk ikhlas, teman-teman. Ya, di sini sedekah ini adalah suatu ibadah yang menuntut keikhlasan. Dalam artian apa? Kalau bisa ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, ini artinya apa? Kita sedekah itu murni niatnya lillahi ta'ala. Tidak ada niat ingin dipuji, tidak ada niat agar dibilang nanti seorang yang dermawan gitu kan. Tidak, karena dalam bersedekah ini murni adalah menuntut keikhlasan. Ini juga bisa menimbulkan apa? Sifat-sifat kedermawanan. Ya, sifat-sifat berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini sedekah, teman-teman. Suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, sudah banyak teman-teman kisah-kisah misalnya orang yang dahulunya bukan siapa-siapa, namun setelah dia mengamalkan sedekah, Allah angkat derajatnya. Orang yang mempunyai usaha kemudian bangkrut, rutin dia melakukan sedekah, Allah majukan usahanya. Malah usahanya bisa berkembang. Ya. Nah, seperti yang di video saya sebelumnya, ada seorang tukang beca yang rutin mengamalkan sedekah, maka Allah angkat derajatnya sehingga dia bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Ya,
menjalankan usaha bisnis sosis milik istrinya. Dengan dia rajin melakukan sedekah, alhamdulillah dibukakan oleh Allah pintu rezeki untuknya. Dan ini adalah kisah nyata, teman-teman. Banyak lagi kisah nyata lainnya. Mungkin teman-teman sendiri sudah mengalami dengan melakukan amalia sedekah, maka apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi doa teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman bisa nanti buat di kolom komentar ya, bagi siapa yang sudah mengamalkan. Saya yakin banyak teman-teman yang berhasil. Ya, karena apa? Ini Allah sendiri yang menjanjikan, teman-teman. Yakinlah bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang sudah kita sedekahkan. Nah, jadi teman-teman, kisah-kisah yang ada, kisah-kisah yang sudah terjadi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Ya, bagi siapa saja yang beriman kepada Allah, maka bersedekahlah. Bagi siapa yang ingin merubah nasibnya, ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, ingin diberikan kelebihan rizki, keberlimpahan rizki, dan diberikan kekayaan, maka teman-teman rutinkanlah mengamalkan riyadhah sedekah. Tak ada ceritanya orang sedekah itu miskin, teman-teman. Tak ada, dalam sejarah tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Yang ada malah sebaliknya. Rata-rata orang yang bersedekah itu Allah limpahkan dia dengan rezeki yang berlimpah. Yang awalnya dia bisa bersedekah 100.000, pelan-pelan bisa meningkat menjadi 200.000, 500.000, 1 juta. Itu bukanlah hal yang mustahil, teman-teman. Yakinlah, apa yang menjadi hajat teman-teman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bersedekah setelah selesai sholat, ada yang melakukan sedekah pada hari Jumat, gitu kan? Nah, ini banyak nih. Mungkin teman-teman di dekat rumah atau di daerah tempat tinggal teman-teman, mungkin pasti ada ini komunitas-komunitas sedekah, ya, khususnya pada hari Jumat. Ada Jumat berbagi, ada Jumat berkah, macam-macam. Nah, ini sangat baik, teman-teman. Ya, karena apa? Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Makanya tidak heran kita lihat kan banyak sekali teman-teman kita yang mengerti akan arti sedekah ini, pahalanya, ya kan, balasan sedekah. Mereka akan rutin melakukan sedekah pada hari Jumat, teman-teman. Karena apa? Mereka tahu keajaiban dan dahsyatnya sedekah. Ya. Nah, sedekahnya pada hari Jumat ini macam-macam. Ada yang berupa sembako, ada yang Jumat berkah berupa makanan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada juga yang bersedekah langsung, uang tunai. Ya, uang tunai dikasihkan langsung sedekah. Ini semuanya baik, teman-teman. Ya. Nah, ada pertanyaan kemarin, Pak, bagaimana seandainya ada orang bersedekah namun didokumentasikan? Misalnya begitu dia memberikan uang, langsung dipoto. Begitu dia memberikan sembako, divideokan. Nah, itu bagaimana itu? Nah, sebelum kita bahas itu bagaimana, boleh atau tidak, kita bahas dulu. Jadi yang penting, teman-teman, pertama kali adalah luruskan dulu niat kita bahwa sedekah yang kita lakukan adalah murni lillahi ta'ala. Karena Allah semata, tidak ada unsur ingin dipuji, ingin dikenal sebagai sosok yang dermawan, tidak. Murni kita luruskan dulu niat kita bersedekah lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah semata. Yang selanjutnya adalah, kalau seandainya kita, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau bisa kita bersedekah itu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Cukup kita dan Allah saja yang tahu, gitu. Nah, namun ketika ada yang mendokumentasikan, misalnya begitu dia sedekah,
memberikan sesuatu, sembako atau makanan, difoto. Nah, ini biasanya di komunitas-komunitas sedekah nih, difoto sebagai dokumentasi. Nah, ini kita kembalikan lagi ke niatnya teman-teman. Bisa jadi niatnya adalah ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain bahwa ini loh sedekah, ayo yang lain ikut bersedekah. Agar bisa meniru bahwa apa yang dilakukan ini kalau bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jadi lebih banyak yang bersedekah, lebih baik. Lebih banyak orang yang terbantu, lebih banyak lagi orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan sedekah tersebut gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi teman-teman yang mendokumentasikan ketika dia bersedekah, bisa jadi mereka mendapatkan dana dari donatur. Ya, misalnya kayak komunitas-komunitas cinta sedekah atau komunitas Jumat berbagi, Jumat berkah gitu kan. Kadang mereka kan mendapatkan dana dari donatur. Nah, mungkin ini untuk dokumentasi ini adalah untuk bukti bahwa dana yang sudah diberikan itu sudah disalurkan kepada yang berhak mendapatkan gitu. Itu sebagai bukti dokumentasinya. Dan itu boleh saja teman-teman, tidak ada larangan. Yang penting tadi apa? Kita luruskan niat kita sedekah hanya untuk Allah semata. Nah, itu teman-teman. Jadi sedekah ini harus disegerakan teman-teman, jangan ditunda-tunda. Begitu kita ada kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah. Tidak harus menunggu kaya. Ya, siapapun bisa bersedekah. Oh, saya tidak punya apa-apa, gimana Pak mau sedekah? Senyum. Senyummu pun itu termasuk sedekah. Kenapa? Senyummu kepada saudaramu sesama muslim, kata Nabi, itu adalah sedekah. Ketika orang lain bahagia melihat kita tersenyum, disitulah teman-teman berdoa. Kenapa? Ketika kita sudah bersedekah, seperti yang saya sampaikan kemarin, berdoalah. Berdoalah apa yang ingin teman-teman hajatkan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah ini sebaiknya teman-teman diberikan kepada fakir miskin, yaitu orang yang benar-benar membutuhkan. Yaitu kepada fakir miskin, di mana ketika ia mendapatkan sedekah itu setidaknya bisa membantu kebutuhan mereka dan membuat mereka senang dan bahagia. Jadi sedekah ini adalah suatu ibadah yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, tapi di sini saya ingin menekankan kepada teman-teman semua, kenapa harus sedekah subuh? Pengalaman saya ya, bahwa sedekah subuh inilah sedekah yang paling dahsyat. Sedekah yang paling cepat untuk mengabulkan hajat. Kenapa? Kelebihan sedekah subuh dibandingkan sedekah-sedekah yang lain, karena pada saat kita sedekah di subuh hari, di situ Allah turunkan malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Nah, inilah kelebihan sedekah subuh, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai kesulitan ekonomi, mungkin butuh biaya untuk membayar hutang, atau bisa juga bagi teman-teman yang sekarang masih jomblo, ya cepat mendapatkan jodoh gitu. Bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit, bagaimana caranya agar cepat Allah sembuhkan penyakitnya? Yuk, amalkan sedekah teman-teman. Sedekah subuh, segera amalkan. Berapapun yang kita sedekahkan, itu adalah suatu sedekah yang terbaik. Demikian teman-teman, video singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.